Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma. Saya Alexander Bisma Adi Nugroho. Saya Fran Magnis Rinandarseno. Saya Elias Kavararitas Jalu Satria. Di sini kami akan membawakan katekesi digital dengan materi gelar Yesus sebagai anak Daud, Yesus dibaptis, dan Yesus dalam budaya. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang gelar Yesus sebagai anak Daud dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, di kitab 2 Samuel 7 ayat 12-16, Allah menjanjikan kepada Raja Daud bahwa keturunannya akan mendirikan kerajaan yang kekal. Bangsa Yahudi sangat merindukan Mesias seperti Daud, pemimpin yang membawa keselamatan dan keadilan, seperti yang dituliskan di kitab Mazmur 17 ayat 23. Lalu kita masuk dalam Perjanjian Baru. Dalam Injil Lukas menegaskan bahwa Yesus adalah keturunan Daud secara biologis dan hukum. Orang-orang yang percaya dengan memanggil Yesus sebagai anak Daud merupakan sebuah pengakuan iman bahwa Dia adalah Mesias yang berkuasa dan penuh belas kasih, seperti terlihat pada kisah orang buta di Yeriko dalam Injil Lukas bab 18 ayat 38 sampai 39. Lalu inti dari materi ini, gelar Yesus sebagai anak Daud, ingin menegaskan bahwa Yesus merupakan penggenapan janji Allah akan kedatangan Mesias dari garis keturunan Daud, raja yang akan memerintah dengan keadilan dan membawa keselamatan kekal bagi umat manusia. Lalu mengapa saya menjelaskan melalui dua pandangan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Karena Perjanjian Baru tersembunyi dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Lama tergenapi dalam Perjanjian Baru. Oke, kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang Yesus dibaptis. Pada peristiwa ini, Yohanes Pembaptis awalnya menolak untuk membaptis Yesus. Namun, pada akhirnya Yohanes Pembaptis membaptis Yesus karena dari Yesus sendiri yang meminta. Nah, dalam peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, ketika sedang dibaptis, terbukalah langit dan muncullah burung merpati yang menghampiri Yesus. Nah, dari peristiwa itu memiliki makna bahwa Yesus itu diterima oleh Allah menjadi anaknya yang terkasih. Nah, selanjutnya dalam pembaptisan Gereja Katolik itu merupakan hal yang sangat penting dan menjadi kewajiban bagi kita untuk dibaptis. Karena apa? Karena pembaptisan itu merupakan tanda dan awal bagi kita untuk masuk ke dalam Gereja Katolik serta dihapuskan dari dosa asal. Tapi sebenarnya makna pembaptisan Yesus di Sungai Yordan itu memiliki arti lagi, teman-teman, yaitu ketaatannya kepada Tuhan dan kerendahan hatinya mau dibaptis sama seperti kita. Selain itu juga, pembaptisan ini itu memiliki makna, yaitu bahwa menguduskan air sebagai materi pembaptisan sehingga kelak baptis nanti menjadi sarana rahmat bagi umat manusia. Baptisan Yesus juga menjadi awal karya bagi Yesus, di mana pembaptisan itu ia mulai dengan mewartakan pertobatan dan mewartakan kerajaan Allah. Baik, lanjut tema selanjutnya, yaitu Yesus dalam budaya. Dalam katekesi kali ini kita akan membahas Yesus dalam budaya Jawa. Kemudian relevansi Yesus dan budaya Jawa memungkinkan iman Kristiani dapat membaur dan menyatu dengan tradisi lokal. Contohnya, Yesus sebagai raja dan pemimpin ideal. Yesus digambarkan dengan filosofi Jawa, yaitu memayu hayuning bawono, yang memiliki arti mewujudkan hidup yang lebih baik. Yesus dianggap sebagai pemimpin yang bisa mengayomi dan membimbing umatnya. Kemudian, Yesus sebagai cerminan nilai-nilai luhur Jawa. Nilai luhur Jawa seperti tepos liro, guyub, dan rukun, seperti ajaran kasih oleh Yesus. Kemudian, Yesus sebagai pribadi yang sumeleh atau pasrah.
Hal ini dapat kita lihat ketika Yesus mengikuti kehendak Bapaknya untuk menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Kemudian keempat, Yesus digambarkan dengan tokoh wayang Semar. Semar dalam wayang di cerita Jawa memiliki sifat yang rendah hati dan sederhana, namun dirinya adalah dewa, namanya Batara Ismoyo. Sifat Semar ini memiliki kesamaan dengan sikap Yesus yang merupakan pribadi yang sederhana dan rendah hati, namun Yesus merupakan raja. Kemudian Yesus sebagai penggenapan ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya mengenai Ratu Adil menggambarkan Yesus sebagai pribadi yang menjunjung tinggi keadilan dan menentukan nasib atau keberuntungan. Lalu berikutnya, Yesus sebagai figur dalam kehidupan sehari-hari. Yesus sebagai sang pamomong atau pembimbing yang sabar. Yesus disebut Gusti, yaitu gelar yang menunjukkan rasa hormat sekaligus kedekatan dan menjadikan Yesus sebagai sahabat yang memahami kehidupan umat Jawa. Secara keseluruhan, masyarakat Jawa tidak menghapus budaya yang ada, melainkan masyarakat memadukan Yesus dalam budaya Jawa. Contohnya, Gereja Ganjuran yang menggambarkan Yesus menggunakan busana Jawa dan liturgi serta iringan musik gamelan. Pemahaman dan penghayatan iman Kristiani, khususnya mengenai pribadi Yesus Kristus, dapat diperkaya secara mendalam melalui pendekatan budaya. Budaya Jawa menjadi sarana yang relevan untuk memaknai Yesus, sehingga iman tidak terasa asing, melainkan menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana teman-teman setelah melihat video katekese kami? Semoga katekese yang kami sampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman semua. Kami pamit undur diri. Sekian dan Terima kasih.